Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Fauzan dari kelas BC 233. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang aneka ragam kebudayaan dan masyarakat, kemudian menghargai adanya keragaman tersebut. Baik, pada poin yang pertama yaitu membedakan konsep suku bangsa dan ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Selanjutnya menjelaskan konsep daerah kebudayaan atau kultur area. Konsep daerah kebudayaan juga dikenal sebagai kultur area. Adalah suatu penggolongan yang dilakukan oleh para ahli antropologi untuk menjelaskan beragam suku bangsa yang tersebar di daerah atau benua besar berdasarkan persamaan unsur kebudayaan. Daerah kebudayaan ini dapat berupa wilayah yang luas atau lebih sempit, seperti contoh kebudayaan dalam Melayu yang mencakup Taiwan, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, Madagaskar, dan Polinesia. Daerah kebudayaan ini memudahkan gambaran keseluruhan dalam menghadapi suatu daerah luas dengan banyak aneka warna kebudayaan. Dalam penggolongan ini, beberapa kebudayaan di pusat dari suatu daerah kebudayaan menunjukkan persamaan besar dari unsur-unsur budaya, seperti unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, sistem perekonomian, upacara-upacara keagamaan, cara berpikir, filsafat, adat istiadat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh daerah kebudayaan di dunia dan di Indonesia. Daerah kebudayaan di dunia. Yang pertama, alam Melayu. Wilayah yang mencakup Taiwan, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, Madagaskar, dan Polinesia dengan unsur-unsur budaya dan khas yang beragam. Yang kedua, benua Afrika. Wilayah yang mencakup berbagai suku bangsa di Afrika dengan unsur-unsur budaya yang khas dan beragam seperti upacara-upacara keagamaan, cara berpikir, filsafat, adat istiadat, dan lain-lain. Daerah kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, Bali. Wilayah mencakup budaya Bali dengan unsur-unsur budaya seperti upacara kematian ngaben, tarian tradisional, dan pertunjukan wayang kulit. Yang kedua, Sumatera Selatan. Wilayah yang mencakup budaya Sumatera Selatan dengan unsur-unsur budaya seperti rumah limas yang memiliki filosofi yang kental dengan sejarah dan kearifan budaya Indonesia. Yang ketiga, Jawa Tengah. Wilayah yang mencakup budaya Jawa Tengah dengan unsur-unsur budaya seperti Candi Borobudur yang telah menjadi bagian budaya nasional bangsa Indonesia. Yang keempat, Aceh. Wilayah yang mencakup budaya Aceh dengan unsur-unsur budaya seperti tari saman yang telah menjadi bagian dari warisan budaya tak benda memiliki UNESCO sejak tahun 2011. Yang kelima, Jawa Barat. Wilayah yang mencakup budaya Jawa Barat dengan unsur-unsur budaya seperti angklung, alat musik yang terbuat dari bahan bambu yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang keempat, menjelaskan penggolongan suku bangsa di Indonesia. Penggolongan suku-suku bangsa di Indonesia dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti wilayah, bahasa, budaya, dan sejarah. Berikut adalah beberapa contoh penggolongan suku-suku bangsa di Indonesia yang berdasarkan wilayah. Pulau Jawa. Yang pertama, suku Betawi. Penduduk asli Jakarta memiliki keunikan budaya seperti masakan Betawi, tari topeng Betawi, dan bahasa Betawi. Yang kedua, suku Sunda. Menempati wilayah Jawa Barat, terbagi menjadi dua, yaitu Sunda dan Baduy. Pulau Sumatera. Yang pertama, suku Aceh. Wilayah yang pertama kali dimasuki ajaran Islam terdiri dari atas Gayo dan Aceh. Yang kedua, suku Batak. Mendiami wilayah Sumatera Utara, terbagi atas Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpah, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Yang ketiga, suku Minangkabau. Menempati wilayah Sumatera Barat, sering disebut suku bangsa Padang, dengan penduduk yang dinamakan
Rumah Gadang, Pulau Sulawesi. Pertama, suku Minahasa menempati wilayah Sulawesi bagian utara, dikenal sebagai orang Manado. Yang kedua, suku Toraja banyak ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan, terkenal dengan budaya pemakaman dengan menyimpan jenazah di rumah. Pulau Papua. Yang pertama, suku Arfak mendiami wilayah Papua Barat, dikenal dengan keahlian membuat senjata tradisional dan tradisi tari dan musik yang khas. Pulau Maluku. Yang pertama, suku Ambon menempati wilayah Maluku, dikenal dengan penggunaan alat musik tifa. Yang kedua, suku Ternate banyak tinggal di Pulau Ternate, Pulau Obi, dan Pulau Bacon. Sebagian besar bekerja sebagai petani atau nelayan. Berdasarkan bahasa, suku Jawa terbesar di Indonesia menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dengan aturan kosakata dan intonasi yang berbeda berdasarkan hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Berdasarkan budaya, yang pertama, suku Bugis menempati wilayah Sulawesi Selatan, terkenal dengan budaya laut dan keahlian berlayar. Suku Baduy menempati wilayah Jawa Barat, dikenal dengan budaya yang dikenal kental dengan sejarah dan kearifan budaya Indonesia. Berdasarkan kebudayaan, yang pertama, suku Sunda menempati wilayah Jawa Barat terbagi menjadi dua, yaitu Sunda dan Baduy, dengan rumah penduduk yang dinamakan Rumah Gadang. Suku Minangkabau menempati wilayah Sumatera Barat, sering disebut suku bangsa Padang, dengan rumah penduduk yang dinamakan Rumah Gadang. Adapun kesimpulan dalam materi ini, kita belajar bahwa kebudayaan dan masyarakat memiliki yang beragam dan berbeda-beda. Kebudayaan dan masyarakat memiliki perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek, seperti nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan. Namun perbedaan ini tidak berarti bahwa satu kebudayaan atau masyarakat lebih baik daripada yang lain. Sebaliknya, perbedaan ini dapat membawa manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.